Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mulai minggu ini kita akan memasuki bulan keluarga. Ada serangkaian acara yang sudah disiapkan oleh panitia Hari Raya Gerejawi untuk menyambut bulan keluarga ini, supaya iman kita sebagai keluarga Kristen boleh semakin bertumbuh. Di awal minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, keluarga yang bertumbuh dalam iman. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, keluarga Kristen di masa sekarang ini mengalami banyak sekali tantangan dari generasi muda yang merasa tidak butuh Tuhan, tidak butuh beriman di dalam kehidupannya. Mereka bukannya ateis loh. Mereka tahu ada Tuhan, tapi mereka menolak untuk percaya dan beriman kepada Tuhan. Iman Kristen itu dianggap tidak perlu dimiliki, apalagi sampai dipertahankan. Banyak faktor tentunya yang membuat generasi muda sekarang ini merasa tidak perlu beriman lagi. Salah satunya adalah karena banyak pemimpin-pemimpin Kristen yang tidak bisa memberikan teladan iman di dalam kehidupannya. Ada yang mengatakan, buat apa jadi orang Kristen kalau pemimpin gerejanya saja KDRT kepada istri dan anak-anaknya. Sekarang semuanya serba viral. Apa yang mau diteladani dari pemimpin gereja seperti itu? Lebih baik bertuhan, tapi perilaku, lebih baik tak bertuhan tapi perilakunya seperti malaikat, daripada bertuhan tapi perilakunya seperti setan. Jadi gak usah beriman, gak usah percaya Tuhan lagi. Yang penting perilaku kita ini baik. Bapak, Ibu, ini adalah salah satu pernyataan sarkas ya dari generasi muda. Ini merupakan sebuah bentuk kekecewaan generasi muda Kristen terhadap kondisi orang-orang Kristen, orang-orang beriman, sehingga pada akhirnya secara perlahan mereka memutuskan tidak perlu lagi percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, sebagai keluarga Kristen kita betul-betul harus perhatikan anak-anak kita yang kelak akan menjadi generasi penerus dari kehidupan kita. Kita mau mereka bertumbuh dalam iman, mereka percaya Tuhan, mereka mengalami Tuhan, mereka mengenal Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka tidak kehilangan anugerah keselamatan. Setiap kita bisa memulai pertumbuhan iman itu dari keluarga kita masing-masing. Nah, bagaimana sebuah keluarga Kristen dapat bertumbuh di dalam imannya? Mari kita belajar dari Timotius dan keluarganya. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, sebuah keluarga dapat bertumbuh di dalam iman ketika setiap keluarga itu mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Timotius dapat beriman kepada Kristus bukan karena sudah ada iman di dalam diri dia. Iman yang dimiliki Timotius itu adalah anugerah Tuhan yang diwariskan dari nenek dan ibunya. Paulus mengatakan di dalam suratnya kepada Timotius demikian, 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois,
dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Mewariskan iman itu bukan berarti iman itu dikasih begitu saja ya, seperti kalau kita memberikan warisan harta benda kepada anak-anak kita. Saat nenek dan ibu Timotius memberikan warisan iman, mereka mewariskan iman itu dengan cara mengajarkan ajaran Kristus, melakukan ajaran Kristus, sehingga mereka menjadi teladan iman bagi Timotius. Nah, ada keluarga-keluarga Kristen yang tidak mewariskan iman yang tulus ikhlas kepada Kristus, sekalipun setiap minggu pergi ke gereja. Kenapa tidak mewariskan ajaran Kristus padahal hari Minggu datang ke gereja? Karena setiap hari tidak mempraktekkan ajaran Kristus dalam hidup sehari-hari. Datang ibadah tapi sampai rumah dari Senin sampai Sabtu tidak mempraktekkan ajaran Kristus. Lalu gimana iman anak-anaknya bisa bertumbuh? Bapak Ibu Saudara, iman anak-anak kita itu bertumbuh jika kita melakukan ajaran Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Anak-anak itu melihat contoh, sikap, perbuatan yang beriman, bukan hanya mendengarkan ajaran dan nasihat saja. Jadi dari kecil anak-anak itu sudah harus diajarkan beriman kepada Kristus. Selain membawa anak-anak kita ke sekolah minggu, kita juga harus mengajarkan anak-anak kita setiap hari hidup beriman kepada Tuhan. Banyak cara sederhana yang bisa dipakai. Saya ingat sekali ketika kuliah seorang dosen kami, dosen psikologi ya, Bapak Pendeta Paul Gunadi, dia menceritakan di tengah kesibukannya bagaimana bisa mengajarkan anak-anaknya supaya paham firman Tuhan. Satu kali anaknya bermain dengan teman-temannya. Lalu anaknya ini nangis karena dicurangi oleh temannya. Waktu melihat peristiwa itu, Pak Paul itu langsung mendatangi anaknya. Di situ dia langsung mengajar anaknya dengan firman Tuhan. Jadi jangan lewatkan peristiwa sehari-hari dalam hidup anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara. Terus ajarkan mereka tentang apa yang benar, apa yang baik menurut kehendak Tuhan. Kadang kita juga pergi bersama anak-anak kita, ya. Kita mungkin lihat pelangi begitu ya, di langit, pelangi itu begitu indah. Kita bisa ajar anak-anak tentang pelangi itu. Bagaimana pelangi itu diciptakan Tuhan dengan luar biasa. Hal-hal kecil seperti itu bisa menumbuhkan iman anak-anak. Waktu kita mengalami pertolongan Tuhan, ceritakan pada anak-anak kita. Jangan pernah bosan menceritakan pertolongan Tuhan yang kita alami, karena anak-anak kita itu senang mendengar kesaksian. Saya sampai hari ini saja senang dengar kesaksian, ya. Kalau papa saya dulu telepon, lalu dia menceritakan bagaimana Tuhan itu menjawab doa dia. Saya ikut kuat imannya, saya ikut sukacita. Saya melihat Tuhan di dalam kehidupan orang tua saya. Nah, itu juga yang harus kita lakukan pada anak-anak kita. Waktu ada masalah, ajak anak-anak berdoa. Berikan firman dan nasihat firman Tuhan kepada mereka. Pengalaman iman di keluarga akan sangat membekas di dalam kehidupan anak-anak kita, sehingga kelak mereka itu akan meneruskannya kepada generasi selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah contoh keluarga Kristen yang melahirkan generasi yang luar biasa di Amerika Serikat. Saya tidak punya contoh lain karena hanya keluarga ini yang diteliti ya.
Keluarga ini adalah keluarga pendeta Jonathan Edwards yang kehidupan keluarganya diteliti pada tahun 1900 oleh seorang pendidik Amerika bernama A.E. Winship. Ternyata keturunan Jonathan Edwards ini dikenal sebagai keluarga yang sukses dan tidak pernah membebani negara. Mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat. Di antara 1.400 keturunan yang dilacak, ada 1 wakil presiden, ada 3 senator, ada 3 gubernur, 13 rektor perguruan tinggi, 65 profesor, 100 pengacara, 30 hakim, dan banyak tokoh penting lainnya. Ini keluarga, sebuah keluarga besar yang betul-betul luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Saya penasaran ya, jadi saya googling berapa sih anaknya Pak Jonathan Edwards ini. Lalu bagaimana caranya dia mendidik anak-anaknya? Kok bisa gitu ya, anak-anaknya berprestasi luar biasa, jadi berkat hidupnya buat negara Amerika Serikat. Bapak Ibu, ternyata Jonathan Edwards ini punya 11 anak. 11 tuh banyak banget loh ya. Zaman sekarang punya anak 3 saja, kita sudah teriak banyak amat gitu ya. 11 anak. Bagaimana cara beliau mendidik anak-anaknya? Sementara beliau sendiri sibuk sebagai pendeta, sebagai seorang pengajar, motivator ya. Pak Jonathan Edwards ini ternyata setiap malam selalu meluangkan waktunya untuk bertemu dengan 11 anaknya bersama istrinya. Dia bersenda gurau dengan anak-anaknya ya. Berbicara dengan mereka, mendengarkan keluhan dan masalah mereka. Setelah itu dia menutup dengan doa pertemuan itu. Dan Bapak Jonathan Edwards ini selalu menyediakan waktu khusus. Jadi selama sebulan ya, setiap anak itu diberikan waktu khusus oleh beliau. Anak itu satu persatu ya diajak ngobrol oleh Pak Jonathan Edwards. Apa yang diobrolkan? Yang diobrolkan adalah anak-anak itu diajar punya pola pikir seperti Alkitab. Jadi diajak berpikir ya, diajak untuk melihat sebuah persoalan dari sisi firman Tuhan. Nah, inilah keluarga yang mewariskan iman. Dan mewariskannya itu dari hari ke hari Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma sekedar ketika hari Minggu saja atau hari tertentu saja. Iman itu harus diwariskan dengan rajin dan dengan ketekunan. Yang kedua, bagaimana sebuah keluarga dapat bertumbuh dalam iman? Sebuah keluarga bisa bertumbuh dalam iman ketika keluarga itu melayani Tuhan dan sesama. Bapak Ibu Saudara, Paulus memberikan kunci lainnya untuk sebuah keluarga bertumbuh dalam iman. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 dikatakan, "Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu." Timotius diberi karunia oleh Tuhan untuk melayani sesama. Karunia itu diberikan lewat penumpangan tangan Paulus. Karunia dari Tuhan itu gratis Bapak Ibu, tapi tidak boleh disia-siakan. Paulus menyatakan bahwa karunia itu harus dikobarkan supaya iman kita itu bisa bertumbuh. Mengobarkan karunia Allah artinya menghidupkan karunia Allah. Cara menghidupkannya gimana? Caranya dengan melayani Tuhan dan sesama.
Contoh, ada orang punya karunia untuk menasehati. Karunia ini bisa dipakai untuk menasehati saudara-saudara seimannya, bahkan orang yang belum percaya Tuhan, untuk beriman teguh kepada Tuhan. Jadi keluarga yang melayani Tuhan itu imannya akan lebih cepat bertumbuh. Ketika kita menasihati orang yang sedang berada dalam pergumulan dengan firman Tuhan itu juga menguatkan kita secara tidak langsung. Kita bersyukur di GKI Rahmani ini beberapa keluarga-keluarga sudah mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Bahkan ada orang tua yang melayani dengan anak-anaknya. Ingat Bapak Ibu, ketika kita melayani Tuhan, pelayanan kita itu tidak boleh dipisahkan dari mewariskan iman kepada anak-anak. Itu artinya kita harus tetap hidup setiap hari melakukan firman Tuhan. Kita melayani Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Jadi kalau ada anak-anak kita yang mau melayani, dukunglah mereka. Ya. Beberapa anak itu meminta kepada guru-guru sekolah minggu, meminta kepada orang tuanya, bahkan meminta kepada saya supaya bisa melayani Tuhan. Itu sangat bagus sekali. Kalau ada suami istri yang mau melayani Tuhan, dukunglah juga mereka. Asal kita semua bisa mengatur waktu antara pelayanan dengan tugas kita di rumah. Anak-anak kecil yang diajar melayani Tuhan akan mencintai Tuhan dan semakin bertumbuh imannya. Kalau kita ingat kisah Samuel, ya, anak Hana. Samuel itu dari kecil sudah dibawa oleh Hana ke bait Allah. Dari kecil dia sudah diajar untuk melayani Tuhan. Ketika besar, Samuel itu menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa loh Bapak Ibu ya. Dia menjadi nabi, imam, juga hakim. Dan dia melayani Tuhan dengan integritas yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang dirugikan oleh Samuel saat pelayanannya itu dilakukan. Dia melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan iman yang kuat. Karena apa? Dari kecil orang tuanya sudah menyerahkan dia untuk melayani Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus melakukan warisan iman kepada anak-anak kita. Layani Tuhan, baik di gereja ini maupun di tempat kita bekerja dalam keluarga kita, supaya kita semakin bertumbuh di dalam iman kita.